Melani. Melani memilih tinggal di Jawa Tengah bersama paman dan juga bibinya karena merasa kesepian ketika tinggal di kota bersama orang tuanya yang sibuk. Melani berpikir, setelah di Jawa Tengah, hidupnya akan berubah. Namun tetap saja, Melani merasakan kesepian karena setelah 1 bulan tinggal di Jawa, Melani belum juga memiliki seorang teman. "Bule, memangnya di sini tidak ada anak yang seumuran denganku ya?" tanya Melani pada bulenya. "Memang jarang, Duk, karena di sini setelah lulus SMA, mereka pindah ke kota," jawab bule dengan senyum ramahnya. "Sepi juga desa ini ya, Bule?" tanya Melani lagi. "Tapi ada tetangga kita, Duk, lelaki, cuma dia jarang keluar rumah." Melani pun menganggukkan kepalanya, lalu pergi ke atas rumah untuk menikmati udara malam yang dingin. Namun pandangan Melani terhenti pada seorang gadis yang sedang mengintip jendela rumah tetangganya. Tetapi tidak lama, gadis itu pergi dengan setengah lari. Melani tidak bisa melihat wajahnya karena hidung dan bibirnya ditutupi dengan jilbab yang ia kenakan. Lalu keluarlah seorang lelaki yang umurnya terlihat sebaya dengan Melani. Melani tersenyum ketika lelaki itu melihat Melani, tetapi lelaki itu segera mengalihkan pandangannya dan masuk kembali ke dalam rumah. "Bule, aku sudah melihat siapa tetangga kita yang cowok itu," cerita Melani dengan semangat. "Oh, kamu sudah kenalan belum?" "Belum, Bule. Kelihatannya cuek sekali ya, Bule, anaknya. Tadi saja langsung masuk rumah." "Iya, besok kamu datang ke rumahnya saja. Bule mau bikin kue agak banyak." "Siap, Bule," jawab Melani. Hari berganti dengan udara dingin yang sejuk. Melani semangat mengantarkan kue titipan Bule kepada tetangganya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wanita parubaya menghampiri Melani. Sebut saja namanya Bulia. Ini ada kue dari Bule." Melani menyerahkan piring yang ia bawa. "Oh, terima kasih. Sini masuk dulu." Bulia menerimanya dan mempersilahkan Melani untuk masuk. Dengan senang hati, Melani kemudian masuk. Mata Melani tertuju pada pintu yang tertutup dan terdengar suara musik pop yang kencang. "Itu kamar si Labib," ujar Bulia yang sadar bahwa Melani fokus pada salah satu kamar di rumahnya. "Labib itu siapa?" Melani mengernyitkan dahinya. "Dia anak ibu, ganteng loh, tapi jarang keluar rumah. Dan sepertinya dia tidak tertarik sama perempuan. Ibu juga sangat heran." Melani menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama gagang pintu itu pun bergerak, dan keluarlah seorang lelaki dari kamarnya. "Bib, sini loh, ini ada tamu." Labib hanya melihat sekilas, lalu pergi entah kemana. "Mau kemana itu, Bu?" Melani memandangi pundak Labib yang semakin menjauh. "Tidak tahu, tidak biasanya dia tidak pamit. Tapi biarkanlah, paling beli kuota internet." "Oh, gitu. Ya sudah, Melani tidak bisa lama-lama, Bu. Takutnya Bule perlu bantuan. Assalamualaikum." Ketika Melani keluar dari rumah Bulia, Melani melihat Labib sedang berdiri tidak jauh dari lorong perbatasan desa. Melani memandanginya karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Labib. Dan tidak lama datanglah seorang gadis yang cantik menghampiri si Labib. Labib dengan sumringah menyambutnya. Lalu mereka berdua berpelukan layaknya pacaran. Melani keheranan karena Bulia berkata Labib tidak tertarik dengan wanita.
Tetapi Melani berpikir positif. Mungkin saja Labib tidak ingin bercerita kepada Bulia mengenai pacarnya. "Mau kemana sayang?" tanya si Intan. "Kemana saja, semaumu," jawab Labib. Lalu Labib dan Intan berjalan dengan bergandengan tangan sangat erat, seperti takut kehilangan. Melani mengalihkan tubuhnya ketika Labib dan Intan lewat tepat di depannya. Yang Melani sangat heran, Melani mencium wangi melati. Tetapi Melani segera mengabaikannya dan berlari masuk ke dalam rumah. Melani tidak menceritakan apa yang baru terjadi, karena bagi Melani itu tidak penting. Lalu pada malam harinya, Melani mendengar suara yang sangat mengganggu telinga, hingga Melani keluar dari rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Melani tidak melihat apa-apa, tetapi suara itu masih terdengar sangat jelas, seperti benda yang jatuh berkali-kali ke rumah Bulia. Lalu Melani melihat seorang gadis yang berlari menuju lorong, seperti gadis yang sama dengan yang Melani lihat pada malam sebelumnya. Seketika terdengar suara jeritan dari dalam rumah Bulia. Bule dan Pak Le pun keluar dari rumah. "Ono apa tonduk?" tanya Pak Le. "Tidak tahu Pak Le, kenapa Bulia teriak-teriak begitu ya? Ayo, kita ke rumahnya." Mereka segera ke rumah Bulia dan melihat Bulia kesakitan, seperti menahan sakit yang amat parah. "Bu, kenapa Bu?" tanya Melani sambil meraba tubuh Bulia untuk memastikan luka Bulia. Bulia masih berteriak kesakitan, sementara Melani tidak menemukan luka apapun. "Bib, sini Bib," teriak Pak Le. Lalu Labib menghampiri. "Loh, Bib, ibumu ini lagi kesakitan. Kamu kenapa diam saja?" Pak Le menaikkan nada bicaranya. Namun Labib hanya diam, tidak menggubris. "Cak goblok, di bapakmu belum pulang." Labib menggelengkan kepalanya. Sedangkan Bulia masih berteriak kesakitan. Semua yang ada di dalam rumah kebingungan, kecuali si Labib. Lalu Bulia tidak sadarkan diri. "Melani sama Bule di sini saja. Takut Bulia kenapa-kenapa. Pak Le pulang dulu ya." Melani dan Bule pun menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Seketika Melani melihat wanita di balik jendela berambut panjang. Wajahnya tertutup oleh rambutnya, mengenakan gaun putih, diam di dekat jendela. Lalu Melani keluar untuk memastikan siapa yang di luar. Tetapi saat Melani keluar, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Kemudian Melani masuk lagi ke dalam rumah. "Kenapa, Dok?" tanya Bule. Tidak apa-apa, Bule," jawab Melani dengan wajah yang pucat pasi. Melani masih tidak mengerti siapa yang Melani lihat tadi dan untuk apa dia ada di situ. Jika ingin bertamu, bisa langsung masuk ke rumah. "Kamu sakit, Dok? Pulang ke rumah saja ya," ujar Bule. Tidak, Bule. Melani di sini saja." Hari sudah pagi. Melani dan Bule bingung karena melihat tubuh Bulia memar seperti habis dipukuli berkali-kali. Padahal semalam tidak ada luka sama sekali di tubuh Bulia. Lama Bulia tertidur, hingga mau tidak mau, Bule membangunkan Bulia. "Bulia, jenengan kenapa? Kok bisa seperti ini?" tanya Bule antusias. "Saya tidak tahu, tapi sebelumnya saya melihat rumah ini ramai. Wajah mereka tidak jelas semua. Mereka memukuli saya."
Jelas Bulia, sambil memosisikan dirinya duduknya. Yang benar, Bu, di rumah ini tidak ada siapa-siapa kan selain Labib? Saya yakin rumah ini ramai sekali. Seketika bulu kuduk Melani dan Bule berdiri. Lalu tiba-tiba saja, brak! Terdengar suara benda jatuh, membuat mereka terkejut. Melani segera menuju ke sumber suara. Saat ke dapur, Melani melihat Labib sedang mencuci tangan di wastafel. Ketika Melani ingin mendekati si Labib, terdengar suara, "Ngapain kamu di sini?" Suara tersebut membuat Melani membalikkan tubuhnya. Hah? Labib? Lalu yang mencuci tangan di wastafel? Saat Melani kembali melihat wastafel, di wastafel itu tidak ada siapa-siapa. Air yang mengalir pun tidak ada. Melani terdiam kaku, tidak bisa bersuara. "Mau ngapain kamu?" Labib kembali bertanya dengan ketus. Tidak. Tadi aku mendengar suara benda jatuh." "Apa itu kamu?" Melani berbicara sangat gugup. "Tinggalkan rumahku sekarang." "Tapi ibu kamu?" "Ibuku urusanku. Tinggalkan rumahku sekarang." Mata Labib memerah. Tatapannya seperti ingin menerkam Melani. Melani dengan cepat meninggalkan Labib dan menghampiri Bule yang sedang bersama Bulia. "Bule, ayo kita pulang, Bule. Cepat, Bule." "Kamu ini kenapa, Tomel?" "Bulia masih sakit ini." Bule menolak. "Ya sudah, mungkin Melani tidak nyaman di sini. Kalian pulang saja. Aku sudah tidak apa-apa," ujar Bulia. "Biarkan Melani saja pulang sendiri. Wong rumahnya juga dekat kok." Melani menggigit bibir bawahnya. Melani bingung harus berkata apa lagi. "Tuh kan, kasihan Melani. Antar pulang sana." Melani. Bule menarik nafas panjang. "Ya sudah, ayo kita pulang." "Bu, kalau perlu apa-apa, bilang kepada kami ya," ujar Bule sebelum kita pulang. Akhirnya Bule mengalah. Kita pun lalu pulang. "Bule, di sana desa apa sih yang di lorong itu?" tanya Melani sambil memerhatikan lorong perbatasan desa. "Kamu jangan ke sana ya, Dok. Bahaya." "Loh, memangnya bahaya kenapa, Bule?" "Pokoknya jangan, Dok." Suasana malam yang dingin menyelimuti tubuh Bulia. Bulia menutup jendela kamarnya yang bergerak tidak berhenti karena angin. Saat Bulia hendak menutup jendela, berdiri sosok wanita cantik dengan rambut yang panjang. Wanita itu berdiri di dekat pohon. "Dok, malam-malam tidak baik anak perempuan keluar rumah," ujar Bulia. Tetapi tidak ada sautan dari wanita itu. "Dok, sini ke rumah ibu dulu." "Iya," jawab wanita itu dengan lirih. "Kemari, Dok," ujar Bulia dengan ramah. Lalu wanita itu menatap tajam Bulia. Matanya memerah. "Astagfirullahaladzim." Bulia menutup jendela rumahnya, tetapi rasanya sangat berat, seperti angin terus mendorong jendela agar tetap terbuka. Bib, tolong ibu, Bib." Bulia berteriak, tetapi tidak ada sautan dari Labib. Bulia hendak berlari, tetapi langkahnya terasa berat. Dan Bulia melihat ular melilit kaki Bulia.
Bulia menangis sejadi-jadinya. Wanita yang berada di dekat pohon itu seketika melayang-layang mengelilingi rumah Bulia dengan tawanya yang mengerikan. "Bajingan, ular siapa ini?" pekik Pak Le saat melihat Bulia tidak sadarkan diri. Sedangkan Melani dan Bule berusaha menyadarkan Bulia. "Ada apa toh, Pak?" tanya Bule. "Ustadz Hasan lagi keluar kota. Ustadz yang lain juga lagi pergi bareng santri-santri. Kalau seperti ini aku bingung." Pak Le memijat kepalanya. "Pak Le, apa tidak sebaiknya suruh bapaknya Labib pulang saja?" "Sudah Pak Le coba. Tapi kata bapaknya Labib, setiap mau pulang ada saja halangannya. Belum lama juga beliau kecelakaan." Pak Le menjelaskan. "Labib sekarang di mana?" "Tadi sepertinya Labib keluar dari sore bareng pacarnya, Bule." Melani memang melihat Labib berdiri di dekat lorong. Lalu keluar gadis cantik dari lorong itu. Gadis yang sama, yaitu pacarnya si Labib. "Sudah gila ini bocah." Brak! Suara pintu rumah dibuka sekencang-kencangnya. Labib pulang dengan tubuh yang kucal, tidak beraturan. "Intan sayang, Intan sayang." Labib tertawa sendiri dan menyebut nama Intan berulang-ulang. "Kamu sudah gila apa, Bib? Ibumu sakit malah tidak dijagain. Sekarang pulang malah seperti orang gila." Bule ngomel-ngomel, tetapi Labib tidak menggubris, lalu masuk ke dalam kamarnya. "Melani, carikan obat luka, Dok," perintah Bule kepada Melani. "Sudah dicari di sini tidak ada, Bule." "Melani ambil yang di rumah saja ya." "Ya sudah, sana cepat." Dengan cepat Melani lari menuju rumah Bule. Namun saat Melani hendak menuju rumah, Melani melihat Intan berjalan menuju lorong. Entah mengapa Melani sangat penasaran dengan Intan. Melani kemudian membuntuti si Intan dengan mengendap-endap. Melani menyusuri lorong perbatasan desa, lorong yang sangat gelap. Melani keheranan, mengapa tidak dipasang lampu di lorong ini, dan lorongnya seperti sudah lama dan tidak terurus. Hingga sampai di ujung lorong, Melani tidak melihat rumah layaknya pedesaan. Yang Melani lihat hanya hutan. Intan semakin menjauh, hingga hampir tidak terlihat oleh Melani. Kabut semakin mengganggu penglihatan di malam hari. "Ngapain kamu, Dok?" Suara dari belakang tubuh Melani sangat mengejutkan. Dan saat Melani berbalik badan, ternyata dia adalah Pak Le. "Ah, Pak Le." Melani tersenyum kaku. "Pulang sekarang, Dok," ujar Pak Le dengan nada yang sangat datar. Melani menganggukkan kepalanya, lalu segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Melani melihat Pak Le sedang mencekal kotak obat. "Kamu habis dari mana, Dok? Lama sekali cuma disuruh ambil obat," ujar Pak Le. Kenapa Pak Le sudah ada di rumah? Padahal Melani yang meninggalkan Pak Le. Kenapa juga Pak Le bertanya dari mana? Sedangkan tadi Pak Le ada di belakang Melani. Pertanyaan yang membuat Melani diam kaku, tidak mengerti. Loh, kok diam sih, Dok? Ya sudah, ayo ke rumah Bulia lagi. Pak Le meninggalkan Melani yang masih mematung. Dok, cepet Dok, teriak Pak Le dari luar rumah. Melani dengan cepat berlari menyusul Pak Le. Bulia pun sudah sadarkan diri, tetapi Bulia belum bisa bercerita tentang apa yang Bulia alami.
Bulia masih trauma. Melanie dan Bule hanya bisa menenangkan Bulia. Melanie tidak menceritakan dengan apa yang selama ini terjadi. Melanie masih penasaran. Hingga akhirnya, Melanie sendiri yang menemukan jawabannya. Pada siang hari, Labib teriak-teriak dan berlari-lari di dalam rumah. Mana darah? Mana bunga? Bib, istighfar Bib. Kamu kenapa, Bib? Bulia berusaha mencekal tangan Labib, tetapi selalu gagal. Labib terus berteriak, hingga membuat Bulia kebingungan. Nah, ini ibumu, nak. Bulia sudah tidak kuat menahan tangis. Bulia menangis sejadi-jadinya, karena melihat tingkah laku anaknya. Suara pintu membuyarkan tangisan Bulia. Dan tidak lama gadis bertubuh semampai, kulitnya sangat putih, dan matanya kecoklatan, masuk ke dalam rumah. Gadis itu sangat cantik, jika didefinisikan. Bib, ujar gadis itu, sambil menghampiri si Labib. Siapa kamu? Tanya Bulia keheranan. Saya Intan, Bu. Intan menjabat tangan Bulia dan melemparkan senyumnya. Intan, kamu temannya Labib atau pacarnya? Bisa dibilang begitu, Bu. Intan tersenyum manis. Ini saya bawakan sop untuk ibu dan Labib. Intan membuka tempat makan yang ia bawa. Tempat makan tersebut berisi sop dan daging yang aromanya sangat memaksa untuk menyantapnya. Dok, Labib dari tadi teriak-teriak, tapi saat kamu datang dia berhenti. Coba kamu tanya dia kenapa, Dok? Ujar Bulia dengan wajah gelisah. Baik, Bu. Lalu Intan mendekati si Labib. Aku bawakan ini untuk kamu. Intan menyerahkan botol minum. Dengan sigap Labib mengambilnya dari tangan Intan dan menghabiskan minumannya dalam waktu yang sangat singkat, seperti belum minum seminggu. Kamu datang. Labib berbicara seperti sedia kala dan seperti tidak terjadi apa-apa. Ayo ikut makan sama ibu. Intan menggandeng tangan Labib. Assalamualaikum. Suara Melanie terdengar dari luar. Masuk saja, Mel. Ujar Bulia. Lalu Melanie masuk membawa tempat makanan. Bu, ini untuk ibu. Melanie menyerahkannya. Oh, Intan juga bawa makan. Kalau begitu, kita makan bareng-bareng saja ya, Dok. Melanie gugup saat melihat Intan. Dan Intan juga selalu mengawasi kegiatan yang Melanie lakukan. Bu, Melanie sudah makan. Ibu, Labib, dan Intan saja yang makan ya. Tempat makan sekaligus isinya yang Melanie bawa seketika jatuh dan mengenai kaki Intan. Aduh, Intan menangis. Maaf sekali ya. Melanie mengusap kaki Intan. Kamu sakit. Aduh, sekali lagi maafkan saya ya. Ujar Melanie yang menyentuh kaki Intan. Terasa sangat dingin. Gak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa. Intan mengalihkan kakinya dari Melanie. Ya, ibu jadi tidak bisa makan masakan Melanie. Tidak apa-apa, Bu. Nanti Melanie masak lagi ya, Bu. Iya, Dok. Terima kasih ya. Intan juga sudah bawa makanan. Ibu coba dulu ya.
Bulia mulai menyantap makanan yang dibawa oleh Intan. "Kamu pintar sekali masaknya ya, Duk." Bulia semakin lahap memakan masakan dari Intan. "Bau apa ya? Kamu nyium bau itu, Tan?" Melani mengenduskan hidungnya karena mencium bau amis dan bertanya kepada Intan untuk memastikan. Tidak. Mungkin perasaan kamu saja kali." Labib kok diam saja sih?" "Tidak tahu, tapi nanti akan kuajak keluar. Mungkin kalau di luar dia mau bercerita," ujar si Intan. Melani menganggukkan kepalanya. "Bu, Labib sepertinya butuh udara segar. Boleh saya ajak keluar sebentar?" ujar Intan meminta izin. "Oh, boleh. Labib belakangan ini berubah. Semoga setelah keluar dengan kamu, dia bisa kembali seperti sedia kala ya." Lalu Intan dan Labib keluar. Sementara Melani masih memandangi pundak mereka yang semakin menjauh hingga menghilang di balik pintu. "Bu, apa ibu tidak mencium bau amis?" tanya Melani yang heran karena mencium bau amis yang tidak kunjung hilang. "Tidak, Mel, ibu tidak mencium bau amis. Tapi ini ibu kok sedikit pusing ya?" Bulia memijat kepalanya. "Loh, ibu kenapa, Bu?" Melani menyentuh tubuh Bulia. Lalu Bulia kejang-kejang dan muntah. Segala makanan yang Bulia makan kembali keluar. Melani panik dan segera ke rumah untuk memanggil Bule dan Pale. Bule, Pale, dan Melani segera kembali ke rumah Bulia dan mendapati Bulia sudah tidak sadarkan diri. "Kok bisa begini, Dok?" tanya Pale. "Tidak tahu, Pale. Tadi Bulia kejang-kejang dan muntah-muntah." "Ini makanan apa, Mel?" Bule mencekal tempat makanan yang dibawa oleh Intan. "Itu makanan dari pacarnya Labib. Sekarang mereka sudah pergi," jelas Melani. "Sudah lama mereka pergi." "Belum, Pale. Susul dia sekarang. Suruh pulang," perintah Pale. Melani berlari untuk menyusul Labib. Untung saja Labib dan Intan belum berjalan jauh dan masih bisa terlihat oleh Melani. Tetapi saat Melani sudah mendekat, Melani bingung mengapa Labib dan Intan menuju ke lorong perbatasan desa. Karena beberapa kali Melani melihat Intan dan Labib tidak pernah berjalan ke lorong itu. Melani membuntuti Intan dan Labib dengan mengendap-endap lorong desa yang sama saat Melani lewati. Gelap dan seperti tidak terurus. Dan yang ada di desa itu adalah hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Hutan yang biasanya sejuk, tetapi kali ini membawa hawa yang sangat tidak enak. Ditambah kabut yang menebal, membuat suasana semakin tidak karuan. Hingga tiba di sebuah gubuk tua, Melani masih bisa mengintip dari kejauhan apa yang akan Intan dan Labib lakukan. Ada seorang wanita tua, tetapi tubuhnya masih kuat untuk tegak. Wajahnya masih cantik, meski sudah terlihat tua. Ia berpakaian kebaya. Labib dan Intan duduk bersebelahan. Lalu wanita tua tersebut membuyurkan air dengan campuran bunga kepada Labib dan Intan. Intan dan Labib hanya duduk pasrah. Sedangkan wanita tua itu masih membuyurkan air dengan mulutnya yang seperti sedang membaca mantra. Melani tidak sengaja menginjak ranting pohon hingga menyadarkan Intan dan juga wanita tua tersebut. "Beraninya kamu masuk ke wilayahku tanpa izin," ujar wanita tua tersebut mendekat ke arah Melani. Matanya memerah seperti ingin menerkam Melani.
Kalian mau apakan Labib? Ujar Melani. Labib ini pacarku. Terserah akan kuapakan dia. Ujar Intan menyinggungkan bibirnya. Kamu mau ikut bermain di sini, Jayu? Ujar wanita tua tersebut. Akan kulaporkan kalian. Melani berjalan, tetapi langkahnya terasa sangat berat. Hingga ranting pohon jatuh menghentikan langkah Melani. Mau kemana kamu, Jayu? Wanita tua tersebut melayang hingga tiba di depan tubuh Melani. Kalian iblis! Melani berlari, berusaha meninggalkan tempat itu. Tetapi lagi-lagi, langkahnya terhalangi. Ranting pohon berjatuhan, mengenai Melani. Kaki Melani terikat oleh rumput-rumput yang kuat, membuat Melani terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Lepaskan dia, iblis betina! Seorang lelaki tiba-tiba datang. Hasan, dia mengganggu segala rencanaku, ujar wanita tua itu. Bukankah kau duluan yang mulai? Kau yang memberi pelet pada Labib, kan? Jawab lelaki itu. Pelet? Ujar Melani dalam hati. Aku dan anakku berhak mendapatkan apa saja, ujar wanita tersebut. Kita sudah punya peraturan untuk tetap masing-masing. Jangan ganggu siapapun yang ada di desaku. Wanita tua itu pun marah-marah dan melemparkan batu-batu yang ada di sekelilingnya tanpa disentuh. Batu-batu itu melayang tepat ke arah Ustadz Hasan. Tetapi Ustadz Hasan mampu menghindar hingga terjadi pertarungan antara wanita tua itu dengan Ustadz Hasan. Maaf, hanya Melani yang bisa saya bawa pulang. Labib masih terjebak di desa iblis itu, ujar Ustadz Hasan. Ada apa sebenarnya ini, Pak Ustadz? Tanya Pak Ale yang panik. Bulia dan Pak Rizwan sudah kena santet dan dibuat tidak sadar. Makanan yang Bulia makan adalah cacing-cacing, dan minuman yang Labib minum itu adalah darah, jelas Ustadz Hasan. Ustadz, sebenarnya Melani sudah menyadari ketika beresin ini, tetapi Melani belum mau cerita. Beberapa kali Melani melihat wanita itu mengintip setiap malam di rumah ini. Iya, itu Rati. Rati yang tadi berkelahi denganku. Jadi, Intan itu manusia atau bukan, Ustadz? Dia manusia yang memakai pelet, tetapi bersekutu dengan iblis. Ini sudah sangat keterlaluan, Pak Ustadz. Lalu bagaimana dengan Labib, Ustadz? Tanya Bulia yang cemas. Aku dan yang lainnya akan datang ke kampung iblis itu. Kalian doakan saja. Melani ikut, Pak Ustadz. Jangan, Melani. Pak Ale dan Bule tidak mengizinkan. Tidak apa-apa, kamu yang akan memancing mereka. Tetapi rumah ini harus dibersihkan dahulu. Benar, Ustadz. Jadi, apa yang harus disiapkan, Pak Ustadz? Tanya Pak Ale kepada Pak Ustadz. Carikan aku ayam cemani. Jangan sampai lewat dari jam 12. Perintah Ustadz Hasan. Akhirnya Pak Ale dan Bule menyebarluaskan berita yang menimpa Bulia. Bukan semata-mata untuk menjadikan gosip, karena memang warga desa juga telah mengerti. Lalu warga desa beramai-ramai mencari ayam cemani. Setelah mendapat ayam cemani, lalu Ustadz Hasan meminta golok yang paling tajam.
"Siapa di sini yang mau melihat Pak Rizwan?" ujar Pak Ustadz. "Loh, bukannya Pak Rizwan sedang ada di luar kota, Pak Ustadz?" tanya salah satu warga desa. "Pak Rizwan ruhnya sedang diperebutkan oleh iblis," jelas Pak Ustadz. Warga yang sedang ada di tempat itu semua terkejut, tidak terkecuali Bu Lia yang hampir saja pingsan, dan ibu-ibu yang lainnya menenangkan Bu Lia. Kemudian Pak Le memberanikan diri untuk melihat jasad Pak Rizwan. Pak Le dan Ustadz Hasan berdiri di sudut ruangan. Kemudian Ustadz Hasan menyembelih ayam cemani. Lalu Pak Le bisa melihat Pak Rizwan. Pak Rizwan sedang diperebutkan oleh dua iblis. Bola matanya hampir keluar. Tangan dan kaki Pak Rizwan hampir mau lepas. Pak Rizwan meminta tolong dan amat kesakitan. Ya, itu bukanlah jasad Pak Rizwan. Itu merupakan ruh dari Pak Rizwan. Ustadz Banjar yang juga merupakan ustadz di desa itu telah menemui Pak Rizwan di luar kota yang sedang sekarat. Kejadian ini sebetulnya sudah ada indikasinya. Lorong yang ditutup rapat-rapat karena desa itu merupakan desa para pengabdi ilmu hitam dan dihuni para iblis. Tiba-tiba saja seperti memberi panggilan, Pak Le tidak kuasa melihatnya. Pak Le jatuh tidak berdaya, lalu menangis. "Para warga, semuanya tolong bantu saya. Semua berdoa, minta kepada Allah, jangan sampai lengah. Jika ada salah satu yang kena musibah, tandanya musibah buat kita semua," ujar Ustadz Hasan. Lalu setelah itu, semua lampu dimatikan. Tidak ada cahaya selain cahaya bulan. Satu desa lampu dimatikan. Lalu kemudian, salah satu warga kesurupan, membuat keadaan semakin mencekam. Ustadz Hasan segera mengeluarkan jin yang ada di dalamnya, tetapi telah gagal. Lalu ditambah beberapa orang kesurupan lagi. Anjing, ayam, dan hewan lainnya mengeluarkan suaranya, seperti memberi indikasi keadaan semakin kacau. "Warga yang lain, harap hati-hati, jangan panik. Mari kita keluarkan satu persatu. Jangan takut pada jin. Kita masih punya Allah yang menciptakan jin," ujar istri Ustadz Hasan. Lalu warga yang lain mulai membaca ayat suci Al-Quran dan bacaan lainnya untuk mengusir jin jahat. Setengah jam mereka melakukannya, hingga mereka semua tidak dikuasai oleh jin. Keadaan semakin sunyi. Warga masih menenangkan diri. Lalu keluar sosok tinggi besar dan berbulu sangat lebat dari kamar Bu Lia. Semua bisa melihatnya meski dalam keadaan gelap. Sosok itu kemudian berlari mengelilingi rumah Bu Lia. Ustadz Hasan yang melihatnya lalu keluar dari rumah Bu Lia. "Pulang ke asalmu, kalau tidak kuhancurkan rumahmu," ujar Ustadz Hasan pada makhluk itu. Tanpa instruksi lagi, para warga membaca ayat suci Al-Quran. Langit semakin menghitam. Hewan-hewan semakin kencang berteriak. Bu Lia pun berteriak kesakitan. "Bu, ingat pada Allah, Bu. Jangan sampai kalah dengan jin. Ayo, Bu, lawan. Pasti bisa, Bu. Bismillah," ujar istri Ustadz Hasan sambil mencekal tangan Bu Lia kuat-kuat. Desa diperangi dengan manusia dan jin, hingga akhirnya warga memenangkan pertarungan ini. Semua jin di desa kembali ke asalnya, tetapi ini belum selesai.
Suara dari lorong seperti memberitahu bahwa penghuni desa iblis tidak terima dan Labib masih terjebak dalam desa itu. Ustadz Hasan memanggil santri yang tidak ikut dengan Ustadz Banjar. Lalu semua warga desa dikumpulkan. Kalian aku kumpulkan di sini. Aku mau bawa Labib kembali ke sini. Tapi aku tidak bisa sendiri. Yang aku hadapi bukanlah kuntilanak atau genderuwo, tapi jin yang kalian semua pasti sudah tahu. Siapa yang mau ikut? Ujar Ustadz Hasan. Lalu para warga beramai-ramai ikut dengan Ustadz Hasan. Tidak terkecuali dengan Melani. Hanya beberapa orang untuk menjaga Bulia. Bule dengan air mata dan doa. Bule berharap Melani baik-baik saja dan semua bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja. Mereka berdoa bersama sebelum berangkat. Lalu dengan segala kepercayaan terhadap Allah, mereka pun berangkat. Dari lorong mereka sudah disambut dengan jin wanita yang menggoda, jin yang berkaki panjang, yang sengaja menendang para warga. Langit semakin menghitam. Lorong berbau busuk dan bunga melati menjadi satu. Angin malam dan segala aura jahat menyelimuti para warga. Siapa yang tidak kuat, pulang saja sekarang. Siapa yang tidak kuat? Tanya Ustadz Hasan. Tidak ada jawaban. Ustadz Hasan menarik nafas panjang. Aku mengerti. Ya sudah, kalau tidak pada kuat, aku sendiri saja tidak apa. Saya kuat Ustadz. Antusias seorang warga dan diikuti warga yang lain. Meskipun tidak semua menjawab sama, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang ingin melanjutkan perjalanan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan terus memanjatkan doa. Rati melayang melewati para warga. Iblis kurang ajar. Di mana Labib? Lalu kemudian Rati pun menunjukkan pada Labib dan Intan yang sudah berpakaian bak pengantin. Labib hanya dia mematung, seperti boneka yang dimainkan oleh Rati. Rati terus melayang. Lalu Ustadz Hasan dengan tangannya, tanpa mencekal, Rati tiba-tiba terjatuh. Bajingan, kau macam-macam denganku. Mata Rati memerah. Rati semakin marah. Rati terus melemparkan apa saja kepada Ustadz Hasan. Warga yang lain terus berdoa, hingga Melani ditarik oleh sosok yang sangat mengerikan. Anehnya tidak ada yang bisa melihat Melani saat itu. Melani sedang ada pada suatu acara pernikahan. Labib dan Intan dinikahkan dengan ada jin. Makanan mereka busuk dan baunya sangat menyengat. Sesekali Melani muntah-muntah. Bib, sadar Bib, ini aku Melani. Ayo Bib, kita pulang, teriak Melani. Tetapi tetap saja Labib tidak mendengarnya. Kalau mau, hiduplah kekal bersama kami, ujar jin wanita yang sangat mengerikan. Lalu Melani membaca sesuatu yang telah diajari oleh Pak Le. Melani berusaha memanggil Labib sambil berdoa, hingga Labib yang diam seperti boneka membuka matanya dan mengarah kepada Melani. Labib berlari menghampiri Melani. Semua penghuni marah besar, ingin menerkam Labib dan juga Melani. Lalu Labib dan Melani berlari kemanapun asalkan jauh dari mereka. Bib, ikuti apa yang aku ucapkan Bib, perintah Melani. Lalu Melani membaca sesuatu dan Labib mengikutinya. Tidak berhenti mereka berdoa dan juga berlari hingga mereka kembali pada warga. Warga pun bersyukur
Akhirnya Labib bisa kembali. Penghuni desa iblis semua marah besar. Terjadi pertarungan hebat antara manusia dan jin. Hingga akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Ustadz Hasan dan juga para warga. Dan yang sangat mengerikan di sini, Rati tiba-tiba saja menjadi sangat keriput dan tidak berdaya. Rati kemudian meninggal dunia. Kini warga kembali ke desa dengan selamat. Tetapi sampai di rumah Bulia, terjadi hal yang sangat menyedihkan. Pak Rizwan kembali, tetapi telah meninggal. Lalu keesokan harinya di dekat lorong, Intan juga ditemukan telah meninggal. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur, tubuhnya bau busuk. Dari segala lubang tubuhnya keluar belatung. Hal itu terjadi karena jin dalam tubuh Intan yang memberi aura kecantikan telah murka pada Intan. Kini desa di seberang lorong ditutup kembali oleh ilmu batin Ustadz Hasan. Desa yang tidak sepantasnya manusia tempati, desa yang dihuni orang yang bersekutu dengan iblis, dan kebanyakan dari mereka yang datang ke desa itu untuk pesugihan, penglaris, dan juga tidak terkecuali dengan pelet. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.